sampai guru nyamperin ke rumah suruh sekolah gitu kan. Saya pura-pura sakit mulu soalnya. Main tuh nyeting dulu, oke. Nyeting, pas nyeting saya nggak sadar itu tiba-tiba juga udah di rumah sakit. Sampai saya juga sempat kecot juga sama bengkel saya yang lama juga, gara-gara saya bawa motor itu bengkel. Soalnya kan rival lah di track gitu, iya. Makanya saya nggak dibolehin, ya udah sampai saya disidang juga kan di bengkel tuh. Saya ini duitnya apa namanya dipakai digulung kan cash. Iya, pakai apa namanya? Dikaretin. Iya, dikaretin, pakai karetin kemana-mana dikantongin. Buset, pengen bawa duit. Oh iya benar itu. Dah kebalik. Iya itu. Kebalik mas. Benar itu. Benar itu. Ini L left. Ini left. Prank banget. Waktu itu kita sempat ini ya, maksudnya sempat dulu dia pertama kali apa termasuk joki yang pertama kali konten di atas roda, terus dia orang yang pertama kali gue hubungin justru. Tapi sekarang malah kesempatannya baru sekarang gitu. Bukannya berarti sibuk, bukan. Enggak. Cuman belum berjodoh aja. belum berjodoh gitu kan. Nah, sekarang gue sama Fahri. Tujuannya sih sebenarnya gue di sini tuh pengen ngobrol-ngobrol tentang apa ya, masa lalu, masa kecil gitu-gitu. Tapi kita juga nggak akan terlepas lagi obrolan tentang masa-masa yang sekarang. Benar. Kira-kira bersedia nggak kalau misalnya memori lo tuh diungkap? Diungkap Siap, maksudnya siap. lo bisa bercerita yang isinya mungkin kesedihan kah atau kesenangan kah atau masalah atau apa, bebas kita cerita di sini gitu. Gitu. Nah, Fahri, sebenarnya lu berasal dari daerah mana sih sebenarnya? Berasal dari Kalisari. Maksudnya emang lu dari kecil di sini? Iya, gitu dari ya? kecil di sini. Dari kecil di sini. Berarti sama orang tua di orang sini tua. kayak sekolah dari mulai TK, SD. Dari TK. Oh. Mungkin teman-teman TK-nya pengen tahu dia di mana gitu TK-nya. Bener-bener. Di mana tuh? TK-nya di Ajikro, deket rumah juga, nggak di jauh. Mikro. Nah, terus SD-nya? SD deket rumah juga. Udah dekat rumah juga. 07, ya. SMP, SMA udah pasti dekat rumah juga nih. Tapi lulus nggak sampai SMA? Enggak, saya sampai SMP doang. Sampai SMP. Nah, ini jadi pertanyaan sih, kenapa dia bisa sampai SMP? Kayaknya kalau rata-rata ya laki-laki kalau putus sekolah di tengah-tengah itu faktornya kalau nggak bandel gitu kan. Gitu kan. Rata-rata gitu. Pasti faktornya ke situ. Namanya laki-laki kan. Orang tua gue yakin sih masih bisa biayain, gue yakin sih maksudnya. Cuman emang faktor kemauan si anaknya ini aja nih yang belum tentu dia mau sekolah. Nah, pasti kan ada rembetannya nih ya, antara kenakalan sama mungkin di awal-awal lu akhirnya, ini cerita flashback dari kecil lah ya, maksudnya pertama kali lu akhirnya suka sama balap gitu kan, berarti otomatis lu punya pengaruh dong ya, terpengaruh sama siapa gitu yang akhirnya Pertemanan sih, kayak lingkungan gitu. Oh, lingkungan, berarti emang di awalnya lingkungan itu lebih cenderung Ke balap, dunia otomotif. dunia otomotif. Itu dari kapan tuh? Dari SD itu, SD kelas 4, kelas 5. SD kelas 4 kelas 5. Dan di situ lu ini maksudnya udah bisa bawa motor atau cuma nonton-nonton aja? Nonton-nonton doang sih, awalnya kayak disuruh-suruh doang gitu, kayak temenin balap, terus temenin stutin motor, bawa motor cuman distutin gitu. Oh, itu di SD tuh? Servis ya, suruh servis nih ke bengkel sini, oh iya siap. Bocil tuh? Iya. Bocil udah udah disuruh-suruh? Gitu. Iya. Dan lu seneng aja ya kan? Seneng ya, bukannya nggak suka, tapi emang seneng. Iya. Malah justru itu kesempatan buat lu untuk terima kesempatan buat ya untuk megang motor lah atau apalah gitu-gitu kan. Lu pasti seneng, gue yakin sih. Gitu. Jadi dulu kayak sebutannya TTM tuh. itu apa? Tas-tasan monyet. Tas-tasan monyet, Oh, tas-tasan kemana-mana tuh monyet. digoncengin, namanya masih kecil kan, nonton balap. Oh, maksudnya lu nya Iya. jadi tas-tasan monyet? Iya, digoncengin kemana-mana nonton balap gitu kan. Oh, berarti nyuruh-nyuruh itu orang dewasa? Iya, orang dewasa, dia kayak owner gitu yang punya motor. Oh,
Dan berarti masa kecil lu tuh dihabisin sama orang-orang kayak mereka nih, gitu. Tapi sepantaran-pantaran lu yang harusnya main gitu kan ya, harusnya main apa gitu saat itu. Tapi lu malah ke dunia lain gitu. Dunia lain, dunia dewasa. Dunia dewasa, ya bagus sih, maksudnya orang jadi berpikirnya lebih cepat karena gaulnya sama orang dewasa gitu. Iya benar. Nah terus ceritain deh, dari awal kan lu di SD tuh udah mulai itu orang tua gimana tuh, masih kecil lu ikut-ikutan Ya orang dewasa tuh? udah bawel banget orang tua juga. Di rumah udah marah-marah, nggak sekolah gitu kan. Gara-gara begadang terus setiap malam, nongkrong-nongkrong, keluar-keluar. Oh, jadinya lu nggak sekolah? Iya. Jadi nggak sekolah, maksudnya gara-gara lu begadang jadi kesiangan lah gitu ya? Iya benar, begadang. Terus tawuran-tawuran kan tuh. Zaman-zaman masih kecil tuh. Wih, ikut tawuran? Iya, tawuran juga. Nah itu di tahun-tahun berapa sih masa-masa kecil itu? 2009, 2010 nggak salah. 2009 2010, berarti gadget udah ada? Iya, Udah punya? udah. Udah punya gadget? Maksudnya artinya handphone ya? Masih tuh handphone Asia. Masih Masih Asia. zaman Asia tuh Itu masih udah seneng ya dapat Iya, dapat Asia, apa handphone iya. kayak gitu. Dia tuh dibeliin. dibeliin. Oh, belum berpenghasilan lah ya. Iya. Masih nadang. Nah prosesnya dari lu kecil sampai akhirnya jadi joki, ini belum ke profesional ya, maksudnya joki untuk nyobain motor aja lah gitu. Tapi di saat-saat SD itu lu udah bisa bawa motor? Posisi itu udah bisa, cuman belum motor-motor balap ya, motor-motor harian masih bisanya. Terus kayak kita main-main di bengkel, disuruh nih pasang-pasang ini nih, dulu belajar ini dulu kalau misalnya mau jadi joki. Kayak masang rantai, kayak ban, suruh masang-masang itu kalau misalnya mau jadi joki gini syaratnya. Namanya masih kecil kan nggak tahu. Oh iya siap bang. Dan terus sama berat badan juga kan waktu itu masih kecil banget tuh. Iya. Nggak kayak sekarang ya. Udah ini cocok nih kayaknya buat jadi joki. Terus saya dibawa ke lampu merah Cibubur tuh, balapan, nonton balapan. Suruh ke tes coba nih, tes dulu nih stang standar tuh zamannya tuh. Masuk gabrukan nih? Iya gabur-gaburan tuh, main kecil-kecil tuh, receh-recehan tuh. Ya dites, menang, alhamdulillah. Terus ada bakat lagi, dikasih motor stang bawah, drag. Nah, motor pertama kali yang dicoba? Mio, Oh, Matic. Matic, terus abis Matic, Jupiter, Udah mulai ke gigi nih. dia Vega, udah lancar-lancar itu juga belum pakai kopling tuh zaman itu. Iya masih ya, jedak. jedak ya. Masih ngejedak. Iya, startnya masih susah itu. Dan itu di Cibubur ya? Di Cibubur berawal tuh di situ, dari Cibubur lanjut ke Tahamini tuh. Tahamini pas kalau di Cibubur mah cuma stang-stang Biasa, atas tuh, atas, stang biasa atas. namanya gabung-gabungan. Pas lihat Tahamini lebih seru lagi nih, baik stang bawah. Oh gitu. Udah mulai Keren. terpacu nih. Iya, udah mulai terpacu ngeliatnya kan. Kapan bisa kayak gini ya? Nah tapi kan tadi gue denger lu mesti gini-gini nih kalau mau jadi joki gitu kan. Nah itu emang lu minta? Atau memang enggak orang-orang minta awal rekomendasiin? Iya, rekomendasi lu kalau misalnya mau jadi pembalap, badan lu pas nih, lu harus kayak gini gitu dia. Oh, memang iya ya, maksudnya di saat-saat itu badan kecil jadi andalan. Iya. Apalagi lu bisa bawa motor, apalagi lu punya nyali gitu Iya. kan. Itu jadi andalan mereka-mereka lah, Iya. kalau nih joki nih gitu. Ya, Cocok nih, patokannya itu. diceng-cengin gitu kan. Berani gak lu, berani gak? Ya berani lah, ya udah. Itu sama orang dewasa ya digituin ya. Iya. Lu masih inget gak orang-orangnya? Masih ada. Masih ada. Orang masih ada yang ngajar-ngajar, yang ngikutin saya. Sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Berjasa ya. Nah itu masih di tahap-tahap SD gitu kan ya. Iya, Jadi lu SD. apa namanya masih hitungan coba-coba, terus masih hitungan nyalinya udah ada lah di situ kan. Benar. Udah makin marah dong nih orang tua lu dong. Oh iya. Itu masih ngumpet-ngumpet belum ketahuan. Ngumpet-ngumpet. Itu dari motor, pas ketahuannya itu pas jatuh tuh. Pas jatuh di lampu merah Cibubur, nabrak tukang sayur tuh waktu itu. Nah tuh ceritain tuh.
Nah itu udah di umur berapa tuh pas jatuh? Pas balapan atau Pas lagi? balapan itu lagi umur 12 tahun apa itu udah bisa bawa motor, udah menang-menang mulu itu. Lagi gabrukan itu abis kopdar gitu, habis jalan-jalan malam minggu itu posisi. Terus akhirnya makan bubur di Lampu Cibubur. Pas dilihat rame, wah coba main tuh nyeting dulu. Oke, nyeting, pas nyeting saya nggak sadar itu tiba-tiba juga udah di rumah sakit. Nabrak tukang sayur katanya, lu lagi Superman katanya. Iya. Jadi tukang sayur mau nyebrang, di putaran satu ada putaran di situ, mau nyebrang, senggol dia dah tuh, senggol dia, saya jatuh, tukang sayur dia jatuh. Nah anehnya lagi tukang sayur pas bangun cuman masangin body motornya doang, jalan lagi udah. Oh, dia justru nolong tuh dia. Maksudnya nolong lu masangin body, bukan elunya ditolong. Oh iya, lu kan nggak sadar ya? Iya. Lu tiba-tiba di rumah sakit ya? Di rumah sakit ya. Berarti lu pingsan dong ya statusnya pingsan. Iya. Dan itu kondisinya gimana pas jatuh itu? Pas jatuh ya lecet doang sih, sama nggak ada sih crash reel, nggak ada. Alhamdulillah cuma lecet doang. Iya. Oh, karena shock aja kali ya? Iya, shock. Shock jatuhnya ya? Maksudnya kepala lu aman nih? Aman. Kalau nggak aman sampai sekarang. 200 meteran sih itu, belum kenceng banget. Itu juga spek masih 54 kayak standar, masih belum kenceng-kenceng. Masih belum kenceng banget ya? Iya. Dan lu di depan tuh saat itu? Masih nyeting itu posisi. Oh masih nyeting sendiri? Main. Oh. Ya kan pas itu di Cibubur tuh diingat di daerah mana? Ini depan sini nih, lampu merah Cibubur, Pangkalan Pasir. Pangkalan Jalan Raya Bogor. Sekarang kondisinya gimana? Udah susah. Udah rame. Udah nggak bisa polisi mulu. Lu ada kejadian-kejadian sama nyokap lu nggak? Misalnya ketahuan apa gitu sama nyokap lu yang akhirnya lu benar-benar stuck nggak bisa balap liar? Nggak ada sih, awalnya ya pas bilang jatuh gitu ya, nama anak laki kan. Iya. Wajar bandel ya, orang tua sih los-los aja, maksudnya emang kalau udah hobinya dia itu ya udah dia nggak ngelarang. Orang tua nih? Iya. Dua-duanya nih? Iya. Oh. Udah susah dibilangin sih orang dari kecil. Tapi lu ada abang, adek gitu? Nggak ada, saya anak pertama. Ada adek. 2 biji adek. 2 biji. Cewek-cewek, saya laki doang sendiri. 2 biji. Ada aja, adanya dibilang biji. Biji. Kayak biji berdua-duaan, cewek-cewek. Akrab tapi sama Akrab. lu gitu. Akrab. Maksudnya biasalah anak kecil kan sama adek ya ribut-ribut Iya, keluarga gitu. Ada gitu. Nah, adek lu itu normal sekolahnya nih. Normal ya, sampai kuliah. Nah, kan faktor lu akhirnya berhenti sekolah itu gimana? Apa lu yang minta atau memang apa? Saya yang minta berhenti udah, sampai guru nyamperin ke rumah suruh sekolah gitu kan. Saya pura-pura sakit mulu soalnya. Bener tuh. Dulu kita pura-pura sakit. Sekarang pas udah tua pura-pura sehat buat bisa kerja gitu. Iya. Sampai ngumpet-ngumpet di kamar mandi sama sekolah tuh, sampai guru pada nyamperin semua, teman-teman pada ayo sekolah lagi main ayo gitu kan. Iya gitu. Enggak. Temen-temen lu Iya, ada juga yang sama nggak sama lu gitu, maksudnya nggak mau sekolah gitu? Nggak ada. Saya doang. Jadi lu nggak terpengaruh sama siapa-siapa, emang pengen sendiri, sendiri aja begitu ya? Sendiri aja ya. Dan bilangnya gimana ke nyokap? Ya bilangnya ya pengen balap mah gini. Oh ya udah yang safety dia bilang gitu, pakai helm. Ya. Pas sudah diizinin banget lah, dilosin banget nah. Pas sudah dikontrak tuh ikut-ikut resmian. Nah itu di umur berapa? Di umur ikut-ikut resmian tuh di umur 14-15 ya. Oh berarti jaraknya saat kenakalan lu di 12 tahun yang kecelakaan itu nggak lama lu dikontrak gitu ya? Iya maksudnya abis gitu menang diajak sama Boy Speed Shop, Om Boy. Yang liaran ini nih? Iya, yang liaran sama Alis motor. Jadi Boy Speed Shop itu bikin motor di Alis Motor Matic 200. Balap di Sentul, perdana tuh, balap resmian. Nah, mereka naksirnya prosesnya gimana tuh sama lu tuh? Perkembangannya gara-gara lihat Ngeliat perkembangannya, lu liaran? iya lebih bagus, menang-menang terus bawa motornya. Oh karena lu dilirik ya karena sering menang gitu ya di liaran itu ya? Iya. Dikontrak sama siapa? Yang
pasti kontrak-kontraknya sih sama Trito. Oh, gitu. Itu di umur 18, 17. Nah itu yang boy speed shop itu yang pertama kali lu di Sentul itu. Iya, ngajak saya main resmian sama Boy Ya, Speed Shop. 201 dong berarti ya. 201. Bawa Matic itu. Bawa Matic 200. Nah prestasinya lu gimana tuh? Alhamdulillah juara juga perdana, ikut di Sentul, belajar-belajar. Ya ikuti prosesnya sampai trendy promo juga. Alhamdulillah juara juga, main di Cikarang juga acara Delta Mas juga TPM juara juga. Oh, mulus banget ya perjalanannya ya. Iya, alhamdulillah lancar. Tapi Soalnya kita mau belajar gitu. Om. Iya iya. Nggak mau stuck di situ aja gitu kan. Oh, Mau kayak ngeliat joki-joki lain, wah. Saya juga sempat jenuh juga tuh pas masih belajar di Matic terus apa bisa kayak pembalap yang lain bisa bawa motor yang profesional, motor yang lain kayak gigi 2 tak gitu kan. Saya belajar 4 tak gimana udah alhamdulillah berjalan lancar, belajar lagi ke 2 tak. Nah kesempatan belajar lu tuh di mana? Yang pas 4 Kesempatan tak itu, belajarnya? masih sama Alis Motor tuh 4 Masih alis tak. motor. Iya, Karena dia masih. punya motor juga itu. Iya, 201 waktu itu. Terus lanjut ke 2 tak sama Freddy. Oh. Mantan CMS itu ya dia ya? Mekaniknya CMS dulu. Itu belajar ninja tuh. Belajar ninja 2 tak. Jadi pas lu apa belajar Matic kan lagi prestasinya nih. Iya. Terus lu ngelihat joki yang lu jadi inspirasi gitu kan, itu sempet inget gak siapa jokinya? Waktu itu pas kita lagi nyeting tuh di Delta Mas tuh baik-baik tim-tim besar tuh di situ, orang-orang Jawa semua tuh di Cikarang tuh. Itu 2016 apa 15 itu kalau nggak salah ada. Di situ ada timnya Vincent, terus Tomo sama SJP kalau nggak salah ada. Pada tuh situ orang-orang Jawa ngeliat, wah keren-keren banget dulu kan Jakarta kan lagi bagus bumi 201 tuh kayak Imam Ceper tuh. Iya iya. Jadi joki Jawa yang lu masih inget saat itu? Yang masih Paeko. Ya, Paeko. Hendra Kecil, Fandi Pendol tuh, Asep Robot. Itu lagi itu senior lu Ya, ya. Van di situ ya? Cebong ya. Ipan Bangun. Terus balik lagi ke sekolah, ketika lu lagi mulai eksis-eksisnya, lu makin nyaman dong ya? Iya, Makin gak mau sekolah ya? Enggak, udah los udah. Udah keluar dari sekolah itu. Jadi emang dedikasi lu lebih ke balap aja udah gitu kan? Dan Benar. yakin lah ya, maksudnya lu yakin memang karir gue di sini gitu kan? Karena kalau kita lihat-lihat sekolah juga cuma sekedar apa ya, formalitas gitu kan? Tapi nasib orang juga bukan dipatok sama pendidikan juga kan? Gitu. Berpikirnya udah cukup ini ya, maksudnya untuk nyokap bokap ini ya, maksudnya support gitu di Ya, support awal-awal juga gitu. Dari awal support dari awal dari ya nggak mau ngelarang anaknya gimana udah dilosin aja udah nyaman anaknya begitu ya udah. Nah semenjak lu resmian itu udah nggak ada liaran lagi tuh? Masih ada Masih liaran. nge-mix tuh sama Iya, liaran tuh? itu juga sempat sekolah juga kalau saya sekolah paket, lanjutin sekolah paket. Oh, Disuruh orang tua, iya. Maksudnya namanya pembalap kan nggak sampai tua kan. Makanya disuruh lanjutin sekolah biar ada ijazah kok pahit-pahitnya udah berhenti balap gitu kan, nyanyi kerjaan enak. tapi akhirnya lu lulusin SD nggak lulus, saya lanjut sekolah paket di umur 16 tahun. sampai jenjang apa? SMP SMP? paket juga, sekolah paket juga. SMP paket? Sampai SMP? Iya. SMA-nya enggak? SMA enggak, Oh SMA-nya enggak? SMP doang. Nah sekarang teman-teman sekolah lu tuh masih ada yang komunikasi? Sekolah emang lu- masih ada, masih ada banyak? masih. Udah ada yang jadi tentara, polisi. Ada yang balap juga. Dia yang pasti mereka sih langsung inget ya ketika ngeliat di sosmed gitu Iya, ya. iya. Ini Valdi yang... Fahri misalkan ini. Nah, yang gue tanya tuh apa? Kan lu dipanggil komengen ya? Itu dari kapan tuh? Dari umur ya udah main motor juga sih.
gara-gara badannya kecil ngebut kan, naik motor. Dulu kan masih ada iklannya Komeng tuh. Oh iya gue tahu. Yang Komeng iklan yang mahal, yang Iya, robek-robek. iya. Iya. Makanya Komengnya ini udah kayak pembalap dia bilang. Iya. Kayak sampai sekarang dah ikut-ikutan dah. Udah bener-bener Komeng. Gue mikirnya entah dulu dari suara kah atau dulu mirip kah, apa Komeng yang maksud yang Uhui itu kan gitu. Oh ternyata itu Iya faktornya. iklan itu, Twitter itu. Nah, Fahri Child nomor apa? Star lu berapa tadi? 82. 82. Itu karena apa? Lahirannya? Iya kelahiran. Oh, kelahiran. Tanggal 8 bulan 2. Nggak ada inovasi lain gitu selain lahiran gitu. Lu gimana tercetus 8 berapa? 2. 82. Ya awal-awal ini nomor apaan yang belakang-belakangnya kayak nomor-nomor star gitu kan. Kita ya udah pakai nomor lahir aja 82 kali aja hoki kan. Males banget mikir. Iya. Yang 8 bulan 2 aja udah 82. Yang lain kan 3 nomor ya, dia mikir faktornya apa. Oh, ini 82. Oh, saya jebot 82. Jebot. 0 kan. Tapi lu sempat berpikir itu? Enggak kan? ada. Enggak ada. Maksudnya enggak ngaruh, maksudnya artinya aduh apes nih angka nih. Rezeki mana bakal kemana? Iya, enggak ketuker ya. Iya. Jalanin aja. Ada cerita-cerita yang kan sempat jenuh kan, lu jenuh karena faktor ini ya, faktor antara metik Iya. ke gigi gitu kan. Ada nggak momen yang lu jenuh banget? Sampai saya juga sempat kecot juga sama bengkel saya yang lama juga gara-gara saya bawa motor itu bengkel. Soalnya kan rival lah di track jadi gitu. rival, Iya. gitu ya. Makanya saya nggak dibolehin, ya udah sampai saya disidang juga kan di bengkel tuh. Lu gimana masih mau lanjut di bengkel sini apa gimana ya? Saya kan mau maju maksudnya gitu kan, mau bisa bawa yang lain. Ya udah akhirnya saya mundurin diri di bengkel situ. Bengkel yang lama. Karena lu tujuannya pengen belajar, Belajar. yang level lebih tinggi lah ya. Iya. Cuma bengkel itu nggak terima karena rivalnya itu, rival maksudnya musuhnya. Iya, musuhnya. Gue kan mau ngelawan dia, tapi kenapa lu ke sono gitu Nah, maksudnya iya, gitu. betul. Tapi sempat ngelawan gak sih sama bengkel itu? Sempet kalau nggak salah ya? Sempet ya? Oh, kalau saya enggak. Oh, antara bengkel-bengkelnya, Iya, tapi yang belum pernah. Joki-joki yang sempat lu sering beriringan bareng karirnya itu ada nggak sih di masa-masa lu? Dulu masa-masa saya siapa ya? Ada Imam, ada Rian Mei, ada. Terus sempet balap juga sama dia pada tuh, liaran. Liaran. Nah, sempet balap liaran saat lu udah megang Ninja atau masih Matic? Matic. Oh, Dulu masih masih zamannya Matic lagi viral Matic tuh. Berapa kali itu lu ketemu sama ME atau CPR? Kalau sama Mei sekali dulu. Oh, sekali-sekalinya tuh. Kalau sama CPR 3 kali. Di Matic sekali, di Ninja 2 kali kalau nggak salah. Itu liarannya di mana tuh? Dulu masih zamannya Taman Mini sama Pondok Indah tuh. Masih ada Pondok Indah. Iya. Dulu kan lagi ramenya Matic boomingnya tuh dulu tuh. Iya. Dulu sebutannya masih ngabers nggak sih? Dut? Enggak. Belum ada sebutan itu ya. Belum ada motor-motor standar Sanori yang gitu belum ada. Dan ngerasain yang di Fatmawati? Oh iya Fatmawati. Fatmawati ya? Udah. Dulu masih zaman-zamannya tuh. Fatmawati. Fatmawati Pondok Indah. Iya dulu masih Kayak ramai Fatal juga Senayan Fatmawati. gitu ya. Fatal. Pedek tuh. Pedek. Wah, iya Pondok Indah. Iya. Pondok Indah kesana. Yang dimaksud Pondok Indah tuh di situ ya? Enggak, Tapi bukannya bundaran Pondok Indah yang bundaran itu. Bundaran Pondok Indah kan? Nah. Iya. Kalau di Pedek yang samping tol tuh. Iya, samping tol. Udah ada tol waktu itu ya? Udah ada. Maksudnya pertanyaan gue tuh yang jenuh itu maksudnya bukan antara transisi Matic lo ke empat tak gigi gitu kan. Tapi jenuh sebagai pembalap. Oh jenuh sebagai pembalap nggak ada sih. Nggak ada tuh, belum pernah ngerasain Belum itu. pernah ada ngerasain jenuh. Jadi- Emang udah dari kecil sih udah hobi banget bener-bener suka banget roda 2 gitu kan. Jadi lu nggak ada punya masa-masa drop gitu karena faktor apa gitu? Oh ada masa-masa drop. Paling ya kalau misalnya kita kayak kalah-kalah terus gitu kan. Kayak gimana gitu. Kadang suka kayak kagak ada teman gitu kan, sepi, biasanya rame. Karena faktor lu sering kalah. Iya, waktu itu Itu pernah ngerasain? ngalamin ya. Pernah ngalamin.
Jadi kayak dijauhin ya rasanya ya. Iya. Padahal sih belum tentu ya. Iya benar. Jadi ya wajar lah ya kalau menang lu bakal dicari-cari, Iya. kalah ya ngapain sih pakai pari gitu Iya. gitu kan, ngapain sih pakai komeng misalnya gitu ya. Oh, masa kayak gitu. Bener sampai berapa? 3 bulan ada kali nggak megang motor itu. 3 bulan cukup lama ya. Iya. Itu di masa-masa lu udah Masih bobo matic gitu ya. Matic. Kan pas pindah dari bengkel itu juga kan ini juga tuh sempet drop juga kagak balap-balap. Karena memang gak ada balap, Iya. maksudnya nggak ada lawan lah ya. Iya. Gitu ya. Motor juga belum pada ready kan. Kalau bengkel yang lama kan motor ready semua buat main-mainan. Ini ke finansial nih, berarti dari sejak umur lu berapa untuk dapat penghasilan tuh satu? Dari umur Dari mulai liaran lah. umur 2013 kalau salah. Udah dapat 13 penghasilan tahun tuh? dah. Iya. Udah dapat penghasilan. Iya. Udah ada masukan. Rasanya gimana ketika Kayak- anggaplah menang lah gitu Wah kan? seneng banget itu rasanya. Kayak menang berkali-kali setiap seminggu tuh, dalam waktu seminggu tuh main ada 3 kali, 4 kali. Alhamdulillah menang terus. Oh, saat itu nominalnya seangka apa sih? Ya Senilai barang apa gitu? kalau sekarang Kalau sekarang iPhone apa ya? iPhone 10 kali. Gede ya? Iya, itu juga saya belum namanya masih kecil, namanya bocah kan nggak tahu kan. Saya ini duitnya apa namanya dipakai Digulung, cash. Iya, pakai apa namanya? Dikaretin? Iya dikaretin, pakai karetin kemana-mana dikantongin. Buset, pengen lu bawa duit. Namanya kan orang dewasa bawa duit. Ini apa tuh? Sampai dikaretin beli dompet lah gini-gini. Dompet nggak muat, men. Iya, pakai ATM belum punya ATM belum bisa. Dompet nggak Harus muat. 17 tahun harus punya ATM tuh. Makanya digulung. Kayak digulung gitu. Jajanin anak-anak kayak main Seratusan biliar, tuh? Seratusan semua. Sama Nah, bocah. perjanjian nominal yang lu dikasih itu memang lu tahu kah atau memang sedapatnya aja gitu? Tahu Tahu nominalnya. nominalnya. Potongannya berapa persen. Potongannya berapa persennya tahu. Kirain lu masih ada toleransi ya berapa aja gitu itu karena faktor baru gitu ya. Nah itu dengan duit segitu ada kepengenan beli apa tuh? Pas waktu itu sih zaman-zaman saya seneng belanja aja, kayak belanja baju, kaos, terus jajan-jajanin anak-anak, terus modif-modif motor. Oh, masih motor pribadi? Iya. Beli motor pribadi. Motor apa waktu itu? Mio, ya mah Mio. Oh, di Mio di standaran aja Iya, gitu ya di buat standar. harian. Dulu masih zaman-zamannya Tailok tuh yang nungging-nungging tuh. Kalau misalnya ke Setu Babakan tuh kalau pada tahu tuh naik motor Mio udah setelan sok nungging gitu pada nempel cewek-cewek sama berember tuh. Berber. Nongkrongnya mejanya di Setu Babakan terus ya pokoknya udah. Lu udah dilirik cewekmu dong saat itu. Iya. Iya kan? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Maksudnya tahu lu udah banyak ditaksir cewek kan karena ya lo hero-nya lah ibaratnya Iya, gitu kan. Siapa sih ini gitu. Iya, siapa sih ini gitu kan dia nonton, menang mulu gitu kan. Saat itu sosmed gimana? Sosmed itu masih belum ada itu ya, rekamnya masih runyuk pada dulu masih zamannya apa ya BB. Oh, HP BB, ya, kamera BB. Iya kamera BB. Dulu masih zamannya Facebook tuh. Facebook ya benar. Bikin kayak grup media balap gitu kan. Balap liar Jabodetabek, balap liar 500 meter apa. Belum ada Instagram itu. Iya belum ada. Kan digandrungin cewek-cewek nih gitu kan. Ada nyangkut nggak? Ya banyak sih cabe-cabean tuh pada saat itu. Oh maksud gua semuanya lu sangkutin. Enggak lah. Enggak. Emang saya coba apaan? Itu kan lu bilang banyak ya. Banyak lah cabe-cabean aja gitu Iya, cabe-cabean. maksudnya di era itu banyak cabe-cabean gitu kan. Oh, maksudnya? Saya angkut-angkutin. Ngangkut-ngangkutin. Nah ngangkut-ngangkutnya tuh pas lagi lu balap, lu Nggak pernah seneng saya- gak sih digandrungin kayak gitu di balap tuh? Nggak pernah saya juga kalau misalnya balap diintin-intin cewek dari Fokus dulu. aja ya, Iya, gitu kan. nggak pernah. Paling ya kalau bawa cewek paling kalau udah di luar balap ya misalnya kayak main kapan gitu kan, janjian gitu. Janjian. Nggak pas bentrok sama balap. Nggak pernah saya risih kalau misalnya Iyalah. gitu. Lu mulai pacaran kapan?
dari pas kecil udah kenal. Pas Brita memang udah bandel sejak dini. Bandelnya nge-mix. Gue pikir lu kan karakter ya, dia pasti akan milih gue balap, buru-buru mikirin cewek lah gitu kan. Kalau lu malah semuanya diraup ya. Jadi sebelum terjun di motor kan jadi bocah-bocah camp gitu tuh, zaman-zamannya tuh anak-anak gangster gitu tuh. Kalau misalnya ngerokok ngumpet-ngumpet gitu kan, di kali ngumpet sama cewek kan. Oh, berarti lu dari kecil udah ngerokok nih? Udah. Dari SD itu? Dari SD udah ngerokok. Anjay. Lingkungan Ngerokok udah parah juga. dah. Boncengin cewek juga, balap juga. Saking gak punya rokok juga, rokok orang puntungan di jalan juga diambil. Lu sikat tuh? Iya. Lagi ada doko-doko yang rokok tuh. Berarti rokok pertama lu apa nih? Aneh banget pertanyaannya. Apa nada aja dah, apa yang masuk dah, asbak. Menurut asbak dah. Yap. Filter masuk, super masuk, Iya. Samsu masuk. Yang otomatis yang bisa beli ketengan dong Iya, gitu kan. benar. Dulu masih era gope apa berat? Iya. Rokok tuh. Sampurnamil belum keminum. belum kebeli, Iya, belum kebeli. ngambil. Terus ini yang masa lalu ya, kalau lu dapat penghasilan gitu, benda yang paling mahal yang lu pernah lu beli? Dari sampai saat ini. Apa pas zaman Ini sekarang aja deh, sampai sekarang deh. Alhamdulillah sih waktu itu sempet pas udah dikontrak kebeli alhamdulillah motor. Motor. Langsung beli tuh secara cash gitu, dapat duit langsung gitu. Iya. Kalau dari hasil balap liar, Dari hasil balap liar waktu itu sempet punya benda-benda kayak HP, entah jam, entar baju-baju yang di mall-mall tuh. dan yang paling mahal HP nih. Yang paling mahal ya Menurut HP lo? sama motor sih. Oh, era zaman dulu Iya, HP. era liaran. Era liaran HP. HP apaan? HP iPhone waktu itu. Udah iPhone. iPhone 5. 5 udah 5 Iya, ya. iPhone 5. 4, 5, itu beriringan ya. Gila. Udah keren banget ya. Iya. Gitu ya. Punya motor, tapi motor lu yang mau dipenuhi gitu lah ya. Iya, dulu Mio Taylor Style. Sekarang masih ada nggak sih? Mio udah enggak. Udah nggak ada. Tapi jadi pengen lagi ya. Iya, Kangen sekarang ya? lagi rame lagi. Iya, lagi rame lagi. Mio. Sama. Masa-masa lalu yang kita punya kangen lagi, Iya. tapi mahal belinya. Gila. Di saat-saat lu berarti umur lu udah Sekarang 23 umur saya. 82? Iya, 23. Oh, tahun Kan, enggak, saya 82 itu tanggal 8 bulan 2. 8 oh tanggal 8 bulan 2. Iya. Gue pikir kelahiran lu 82, Enggak, tua kayak juga. Saya 2000. Masih muda saya. Biasa aja. Baru nikah kan lu ya? Oh, semenjak gue pertama ke sini lu belum nikah ya? Belum itu. Hmm. Masih bujang. Ntar kita ngobrolin pernikahan, ngobrolin pernikahan, asik. Berarti kalau sebelum ngobrolin pernikahan, pengen ngobrol yang pacar-pacarnya sebelumnya nih. Yes. Boleh kagak nih kebongkar nih pacar-pacar lalunya gitu. Izin istrinya kira-kira kalau mantan-mantan cerita, banyak mantan nggak atau cuma dia doang pacar lu? Banyak sih mantan-mantan. Anjay. Banyak mantan. Pertama kali lu pacaran berarti dari kecil lah, itu dianggapnya nggak seriusan lah ya, maksudnya Enggak, cuma iya namanya bocah suka-sukaan kan, doang. ya suka-sukaan doang, masih Yang- beranjak dewasa Iya, gitu kan. itu ya faktor ini sih Itu juga pacarnya masih pakai SMS-an, kadang pakai surat. malu ketemu. Iya. Oh, dekat rumah juga sih itu dulu. Nah di saat-saat lu seriusnya itu tuh kapan tuh? Pas serius-seriusnya itu 2000 berapa ya? 2016. Berarti mulai punya rasa, Iya. ya kayak cupid nembak sini ya, jatuh hati gitu kan, cupid. Itu ketemu di mana? Itu ketemu lewat dari Instagram, udah ada Instagram itu kalau nggak salah. Oh, ngeliat dari Instagram nih? Iya. Cuma sekedar itu doang? Dari Instagram. Pasti ada yang DM duluan nih. Iya, ada yang DM. Lu? Enggak. Dia? Ceweknya DM saya. Iya udah pasti lah. Saat DM-nya gimana tuh? Ya. Namanya dulu kan joki-joki kalau misalnya lagi naik kan pasti baik banget cabai-cabean daripada ini kan. Oh.
Hai, salam Iya. kenal gitu ya, apa gimana gitu. Masuk terjerumus dia salah masuk kan. Lu salah orang DM, pasti gue sikat gitu. Sakit, aduh. Pegel sampai pegel. Sampai pegel, salah DM pasti gue sikat. Mau kayak gimana juga. Itu kan berarti lu kesempatan dong berarti kan. Iya. Sikat. Langsung sikat aja deh pertemuan lu sama istri lu deh. Oh, Nah. Aduh punya. dulu sih pas kenal sama istri itu dari saya masih game-gamean itu. Masih belum jadi buat anak-anak motor lah. Tuh, Terus kembali ketemu lagi pas oh sejak kecil lu udah kenal nih. udah kenal duluan. Udah kenal. Ya mantan saya lah. Oh mantan lagi. Mantan. masih kecil. Iya. Terus dewasanya ketemu lagi. Ketemu lagi di Instagram. Ketemunya di Instagram lagi nih. Di Instagram. Wah ini mantan gue kecil nih gitu kan. Anjay. Terus lu DM dong pasti ya. Iya, DM-an lanjut ke WhatsApp. Langsung WhatsApp. Ya, pertemuan lah. Ketemuan tuh. Tapi saat itu lu lagi di karirnya lagi resmian mulu nih ya. Iya, lagi balap resmi. Itu juga saya DM-an tuh lagi di Jogja itu posisi saya. Jadi di mana? Dia di sini. Oh di sini. Dan dia sebelum kenal lu dia udah gawe kah atau masih sekolah? Udah kerja dia. Udah kerja. Udah kerja. Nikah tahun berapa sih? Tahun ini ya? Tahun ini ya. Tahun ini kan? Tahun ini 2023. 2003. Udah punya anak kan ya? Udah. Cepet. Nah istri umur berapa? Sama sepantaran. Mas pantaran. 23 juga. 23 juga. Berarti lu yang kemudahan ya? Bukan Jangan istri, 24. bukan karena ini berarti lu yang kemudahan nikahnya Iya, tuh. nikahnya. Nikahnya muda. Nah, Yang udah biar pas halal anak terus. anak gede ya halal terus ya. Masih halal terus. Yang anak udah enggak gitu. Ya udah enggak. Anak gede udah masih produktif maksud gua, masih produktif. Anak kita ngerasain anak Iya. gede ya, kita masih produktif enak. Cowok cewek ya? Cowok alhamdulillah. Cowok, lu namain siapa anak? Namanya Muhammad Arasy Al-Ghifari. Berarti kan istri lu yang sekarang tahu banget lu ya dari kecil ya. Maksudnya lu suka balap segala macam. Iya. Dari beliau ada enggak sih ketakutan gitu yang Iya. pernah diceritakan sama dia? Ada ketakutan kayak ngeri jatuh gitu kan, kalau main-main liaran gitu. malam gitu ngerinya ngapa, berpikirnya gitu kan. Cuman ya emang udah pekerjaannya begini, mau gimana paling ya kita ini kejar safety-nya aja. Iya. Tapi sampai sekarang nih lu ini nganggap adalah karir dan pekerjaan ya? Iya. Karir dan pekerjaan. Oke, setuju. Dan ada omongan dari istri nggak gitu misalnya, atau nggak lu berdua obrolan kalau ketika karir lu udah drop, kan ini kan masa waktu kan Iya, gitu kan, maksudnya perjalanan. lu pasti akan punya plan ke depannya akan kayak gimana. Kira-kira sampai sekarang lu punya plan nggak sih? Ada planningnya ada. Apa tuh? Sama istri. Ya, paling kayak usaha gitu kan. Istri juga kan udah sempat belajar ini tuh LS gitu kan. Mau buka studio kalau istri. Ya, kalau saya paling ya belajar kayak buka bengkel mungkin ntar, atau ada planning buka clothingan gitu kan, kayak baju brand-brand. Dan target apa usaha lu yang ke depan nanti adalah masih berhubungan sama otomotif? Iya, masih otomotif. Nggak ada jalur lain? Ada Apa mungkin nanti ke depannya. Apa kira-kira yang menurut lu bakat gitu ya selain balap, ada nggak sih? Maksudnya, oh gue kayak suka gambar. Maksudnya selain itu, maksudnya selain balap, kayak bakat gue di gambar misalnya, atau nggak bakat gue di apa ya? Gak ada sih, paling ya bakatnya pernah kerja kayak di Shopee doang tuh gitu. Maksudnya? Kerja di Shopee waktu itu sempet nggak ada balap tuh COVID tuh, saya kerja ikut Shopee. Kurir? Iya, enggak, saya di gudangnya bagian Oh, di gudangnya nge-packing atau packing, ya lempar barang. Wah, ya, lempar-lempar barang. Mungkin kalau barang pada hancur itu tugasnya Shopee itu. Maksudnya gimana sih? Lempar-lempar barang?
Maksudnya kan habis kayak- packing. Iya, dilempar ke ini, misal ke daerah mana nih, Malang, Jakarta atau luar-luar Jawa. Oh, di masa-masa Covid meredup nih ya, Iya. semuanya lah ya gitu kan, sampai lu Ada bekerja balas itu, sama- iya, bekerja di situ Jadi Shopee. untuk bertahan lah ya gitu kan. Ada masa-masa lu drop secara ekonomi gak sih, kapan? Selain Covid gitu, Ada. kapan tuh? Ya bulan-bulan kemarin sih, tahun-tahun kemarin. Tahun-tahun kemarin. Nah, berarti kalau tahun-tahun lalu masalah drop-dropnya secara ekonomi ya, itu lagi selesai sama Aben. Aben, ya. Oh. Faktor lu selesai kontraknya gimana sih? Ya selesainya ya begitu aja. Apa memang selesai atau memang ada Emang udah selesai, udah habis kontraknya. udah habis kontraknya? 2 tahun ikut Aben. Oh, 2 tahun ikut Aben. Oh, 2 tahun. Yang lain masih bertahan kah atau memang Ada yang masih bertahan, bertahan? Nggak ada faktor lain? nggak ada faktor lain. Oh, pantesan ya. Maksudnya kalau lu masih di Aben, lu nggak akan bisa kemana-mana ya? Atau Iya. gimana? Bisa kemana-mana, main motor-motor liaran, cuman kan izin dulu Hmm, ke bosnya. Kalau Iya. resmian juga izin dulu kalau misalnya mau balap sama siapa. kalau joinan. Iya. Kalau lu dipanggil joinan boleh-boleh aja. Iya. Hmm. Asalkan jangan bentrok pas di hari Aben balap. Kalau bentrok lu pasti akan prioritas yang mana, Iya, lu tahu kan, iya. gitu. Iya. Gitu. Nah, selama masa-masa di Aben itu masa-masa menurut lu masa jaya nggak sih? Ya dibilang Secara teknis gitu. secara teknis ya ada, gara-gara keselnya gara-gara jadinya gara-gara bobot doang. Gara-gara bobot tuh nggak turun-turun dong.